khutbah Jumat kali ini adalah jangan meninggalkan solat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang-orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan salat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah salat. Setelah beliau sampai ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salat wa zirwatu sanamihil jihad fi sabilillah." Pokok agama Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakat fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu,
Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum." Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam agama Islam yang kita anut. Al-Quran dan sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan salat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir ayat 42-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Adapun di dalam sunnah disebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najata yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman bin Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Salat adalah kebutuhan batin seorang hamba. Layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengerjakan salat. Perhatikanlah orang-orang yang tidak salat, hidupnya tidak mengalami ketenangan. Meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang melimpah, namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga mengalami kenyamanan. Berbeda dengan orang-orang yang mengerjakan salat, ia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan salat dapat menenangkan hati, karena di dalam salat mengandung zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub." Jika seorang hamba yang melakukan salat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumakninah dalam hidup. Berbeda dengan orang-orang yang enggan dan menyiakan-nyiakan salat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan dan selalu merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah salat karena ajal begitu dekat. Laksanakan perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh nikmat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق بالعنآم والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التبديل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بكونه وإن لك على خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذي ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه لا ينظرون إلى صوركم وإنما ينظرون إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا ولمن أحبنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.